Oke, di sini Abang mau menjelaskan tentang anarek linear sederhana atau anarek satu prediktor. Nah, di sini anarek bisa melihat beberapa bagian seperti persamaan garis linear. Lalu yang kedua itu bisa melihat pengaruh dan yang terakhir ada korelasi ataupun melihat hubungan. Nah, untuk bagian mencari garis linear regresi dari Anarek ini, dia tabel kerjanya seperti ini. S itu sama dengan N ya, banyak data ataupun sampel yang kita punya. X dan Y ini harus merupakan nilai dengan skala rasio ataupun interval. Lalu X pangkat 2 ini X dikuadratkan, Y pangkat 2 juga sama, X kali Y. Terus di sini ada sigma ataupun totalnya. Nah, untuk bagian mencari linear ataupun garis linear regresi, kita hanya mencari A dan B. Nah, untuk bagian rumus A itu Y pangkat 2, yang ini sigma Y, lalu sigma X pangkat 2 dikalikan ya, yang ini sigma X pangkat 2, lalu dikurang dengan sigma X 63 dikali dengan sigma X Y 380. Nah, terus kita lanjutkan lagi di bagian bawahnya N 10 dikali dengan sigma X pangkat 2. Ini 413. Lalu dikurang dengan sigma X 63, lalu dipangkat 2 kan ya. Nah, hasilnya itu segini, 0,087. Nah, di dalam pembuatan garis linear regresinya, A ini akan menjadi garis garis X-nya ataupun titik X-nya. Lalu bagian B yang akan menjadi titik bagian Y-nya, rumusnya itu N 10 dikali dengan sigma XY 380 dikurang dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan N 10 dikalikan dengan sigma X pangkat 2 413 dikurang dengan 63 sebagai sigma X dipangkat 2 kan nantinya. Nah, hasilnya itu 0,907. Nah, dari sini kita bisa membuat eh, persamaan garis linearnya seperti ini bentuknya. Nah, untuk yang tadi A akan menjadi bagian X, sedangkan B akan menjadi bagian Y. Dan di bagian persamaannya itu rumusnya itu ini, Y sama dengan A ditambah B X. Nah, ini adalah garis regresinya. Yang A 0,087 di bagian sini sebagai X, lalu bagian B 0,901 bagian sini. Jadi titiknya dari sini, lalu kita tarikkan ke ujung. Nah, bagaimana cara menentukan tarikan garis? Kita akan menentukan bagian titik tengah antara satu dengan titik koordinat 1 itu di sini, titik koordinat 2 di sini, titik koordinat 3 itu di sini. Jadi dari garis ABX kita tarikkan ke titik koordinat masing-masing. Nah, terus ada residu. Nah, di sini kita akan mencari tentang residu. Residu itu adalah titik yang dapat dikatakan error ataupun menjadi tidak di dalam garis regresinya, di luar dari garis regresi. Nah, di sini tabel kerja residu berbeda dengan yang tadi. Di sini ada YO, YP, Y aksen 1 dan Y aksen 2. Nah, bagaimana caranya? Untuk bagian YO ini dia masih tetap nilainya dengan yang ini tadi. Lalu bagian YP ini, nah rumus dari YP adalah Y sama dengan A
0,087 ditambah B dikalikan dengan X. X-nya itu yang ini. Nah, jadi masing-masing kita kerjakan 0,087 ditambah dengan 0,907 dikalikan dengan 7. Nah, jadi selesaikan perkalian terlebih dahulu, baru hasil dari perkalian itu ditambah dengan A 0,087. Beginilah hasilnya. Nah, setelah diselesaikan seluruh dari YP, kita lanjut ke bagian residu. Nah, residu ini Y aksen 1 itu berasal dari YO dikurang dengan YP. Nah, hasilnya begini. Lalu Y aksen pangkat 2. Nah, ini adalah kuadrat dari 0,436 dari Y pangkat satunya ini. Jadi masing-masing ini dipangkat 2 kan, lalu ditotalkan jadi 2,360. Nah, kalau di bagian ini, di bagian diagram scatter atau diagram pencar dari garis persamaan garis regresinya, titik-titik kecil ini adalah data dari X dan Y. Jadi masing-masing ini akan menjadi titik koordinat. Titik koordinat X7 dan Y6. X7 dan Y6. Nah, yang ini. Jadi masing-masing titik ini akan menjadi sebagai titik residu. Nah, titik residu ini tidak akan jauh dari persamaan garis yang kita miliki. Nah, seberapa jauh batasnya? Jauh batasnya itu adalah 2,360. Jadi, dari garis ini titik residunya itu tidak akan jauh memiliki jarak yang lebih jauh daripada garisnya sebesar 2,360. Jadi permisalan garis titik koordinat 3, titik residunya tidak akan mencapai sekitaran segini, 38. Batas maksimal dari jarak titik residu dengan garis adalah 2,360. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan mencari bagian residu yang akan kita pakai untuk melihat ANOVA regresi, untuk melihat apakah ada ramalan pengaruh bersignifikan. Nah, di sini ada Y aksen sigma Y pangkat 2. Nah, sigma Y pangkat 2 ini nilai-nilainya berasal dari tabel kerja Anarex satu jalur ataupun satu prediktor. Nah, sigma Y pangkat 2 itu ini 352. Lalu sigma Y 58 dari sini ataupun dari sini juga bisa. Nah, untuk N-nya itu 10 yang S ini. Jadi diselesaikan terlebih dahulu. Begitu pula dengan X pangkat 2 yang isi angkanya atau penilainya diambil dari tabel kerja Anarex 1 prediktor. Untuk sigma X-Y juga sama. Nah, ini adalah rumus residu. Rumus residu yang dimana sigma Y pangkat 2 yang Y kecil yang kita cari tadi dikurang dengan buka kurung sigma XY yang ini dipangkat 2 kan, lalu dibagi dengan sigma X pangkat 2 yang kecil ya, yang ini tadi. Nah, dimasukkan nilainya, diselesaikan dulu yang kuadrat ini, dibagi dengan 16,1, lalu 15,6-nya dikurang dengan hasil pembagiannya. Nah, setelah didapatkan hasil dari residu, kita akan lanjut ke bagian ANOVA. Kenapa kita memakai ANOVA? Kita memakai ANOVA untuk melihat apakah ada signifikansi dari ramalan prediktor yang kita pakai. Dari A tambah BX ini, apakah ada signifikansi pengaruhnya? Nah, kita selesaikan J karek dulu, jarak kuadrat. Nah, untuk bagian
isi dari nilainya ini berasal dari rumus residunya. Seperti misalnya sigma x ini berasal dari sini. Nih, 14,6, 14,6. Begitu pula dengan sigma x pangkat 2 berasal dari sini. Nah, selesaikan dulu kuadrat lalu dibagi. Hasilnya itu segini. Nah, selanjutnya jarak kuadrat residu. Nah, jarak kuadrat residu ini juga sama nilainya berasal dari sini. Seperti sigma y pangkat 2, 15,6 ini. Nah, kita masukkan. Selesaikan dulu terlebih dahulu bagian ini. Rumusnya kurang lebih hampir sama dengan residu ya. Tapi kita tetap masukkan bagian ini. Nah, untuk deberek kita memakai M ataupun prediktor. Prediktor itu dari mana? Prediktor itu dari X kita, variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y itu variabel yang dipengaruhi. Karena X kita cuma 1, berarti kita buat 1. Sedangkan DBRS kita, DBRS itu N dikurang dengan 2. Berarti sampel kita ataupun banyak data kita dikurang dengan 2. 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, kita lanjutkan ke bagian RCarec. Sama seperti ANOVA, yang bagian regresi ataupun yang ada reknya seperti JCarec dan DBRec itu kita bagi. Begitu pula dengan RCares yang ada bagian res, yakni JCares dan DBRes itu dibagi. Kita lanjutkan ke bagian FREC. FREC ini RCarec dibagi dengan RCares. Didapatkanlah hasil di sini ya, 44,876. Nah, kita akan melihat perbandingan dengan F-table. Nah, di sini ada F-table. Tadi untuk bagian DBRec dan DBRes-nya, DBRec-nya bagian atas 1, DBRes-nya bagian kiri itu 8. Jadi kita lihat 1 dan 8, 11,26. Nah, berarti 11,26 di atas 5%. Sebentar. Di atas 1%. Nah, lalu kita akan mengecek di bagian 5%. 1 dengan 8. Iya, 1 dengan 8. Nah, 5,318. Nah, jadi 44,876 ini ataupun F-rec-nya atau F hitungnya lebih besar dibandingkan F-table ataupun F-teoretik, mau 5% ataupun 1%. Berarti data anarek kita ini dengan rumus Y sama dengan A tambah BX memiliki signifikansi dan dapat diuji peramalannya, peramalan pengaruhnya. Berarti dengan kata lain X mempengaruhi Y. Nah, begitu. Lalu selanjutnya kita akan mencari hubungan ataupun korelasi dari antara X dan Y. Rumus ini sama seperti produk momen yang angka kasar. Nah, ini tinggal kita masukkan dari tabel ini, anarek, tabel kerja anarek 1 prediktor. Lalu untuk bagian R, yang bagian rumus deviasi, rumusnya seperti ini. B yang ini B 0,907. Di sini ada kesalahan ya, salah ketik. Dikurang dengan dikali dengan sigma XY 14,6 dibagi dengan sigma Y pangkat 2 yang ini 15,6. Hasilnya 0,921. Untuk bagian R tabel
angka kasar dan juga angka deviasi, R hitungnya ataupun R empiriknya itu harus sama. Dan kita akan mengeceknya di bagian R tabel. Nah, yang ini rumusnya itu DF sama dengan N kurang 2. Berarti 0,632 dan 0,765. Sedangkan R hitung kita berada di atas dari R tabel. Berarti antara X dan Y memiliki hubungan. Berarti X dan Y ini memiliki X dapat mempengaruhi Y dan X juga Y ini memiliki hubungan. Nah, begitu saja penjelasan dari Abang mengenai tabel kerja ANAREK satu jalur. Sekian, terima kasih.